Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku. Apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Syarika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Sore ini saya ingin berbagi sebuah cerita mistis yang pernah dialami oleh Pak Tino, di mana Pak Tino adalah profesinya sebagai seorang tukang bangunan atau tukang renovasi rumah-rumah mewah. Nah, pada suatu hari Pak Tino ini setelah selesai merenovasi sebuah rumah, dia pulang dalam keadaan hujan. Nah, karena hujan semakin deras, makanya Pak Tino ini mencari tempat berteduh di sebuah rumah yang dikira Pak Tino rumah itu adalah kosong, karena rumah itu sedikit kusam, walaupun termasuk rumah yang mewah. Nah, setelah beberapa lama Pak Tino berteduh di sana, tiba-tiba dari dalam rumah itu terdengar suara, "Pak, masuk Pak, berteduh di dalam saja." Pak Tino kaget, ya kan? Dikira dia rumah itu adalah rumah yang kosong, kok ada suara di dalamnya. Akhirnya Pak Tino menjawab suara itu, "Tidak usah Pak, biar saya di sini saja, saya hanya numpang berteduh," gitu kan. Setelah hujan agak reda, nanti saya akan pulang, kata seperti itu. Nah, dan suara itu diam, tidak menyaut lagi, ya kan? Nah, Pak Tino itu ketika Pak Tino berteduh itu hari udah hampir maghrib gitu. Jadi antara sekitar jam 6.30 ya kan, udah memasuki waktu maghrib. Nah, ketika Pak Tino duduk menunggu hujan reda, karena hujan cukup deras, tiba-tiba dari dalam rumah itu terdengar suara lagi. Dia bilang seperti ini, "Bapak kerjaannya apa? Kok bawa peralatan tukang?" kata gitu kan. "Oh iya Pak," kata Pak Tino, "kebetulan saya ini seorang tukang. Saya seorang tukang rumah untuk merenovasi rumah-rumah mewah," katanya seperti itu kan. Nah, akhirnya suara di dalam rumah itu kembali berkata, "Pak, kalau begitu apakah Bapak ada waktu untuk merenovasi rumah saya ini? Saya ingin rumah saya ini direnovasi, mengganti plafon," kata yang suara di dalam rumah itu kan gitu kan. Nah, akhirnya Pak Tino ini menoleh ke belakang. Dia melihat seorang kakek-kakek yang duduk di kursi roda. Nah, Pak Tino kaget, tapi Pak Tino tidak berpikir yang aneh-aneh ya kan. Mungkin orang memang betul mau renovasi rumah tersebut gitu kan. Akhirnya Pak Tino itu masuk ke dalam rumah itu, duduk di ruang tamunya, dan ngobrol sama kakek yang berkursi roda itu. Nah, kata kakek itu, bisa nggak merenovasi rumah saya, mengganti plafonnya yang udah jelek, habis itu mengecat rumah. Nah, setelah mengganti plafon, Pak Tino ini disuruh mengecat rumah. Dan kakek itu berkata, "Kapan Pak Tino bisa mulai bekerja?" Nah, karena Pak Tino ini di tempat yang dia bekerja itu udah selesai, tidak ada renovasi lagi. Akhirnya Pak Tino bilang begini, bahwa besok dia bisa bekerja, ya kan? Karena memang Pak Tino udah selesai kerjaan di lamanya. Nah, akhirnya kakek itu bilang seperti ini, "Kalau begitu, besok Bapak mulai bekerja saja. Apabila saya tidak ada di rumah, Bapak ambillah kuncinya di bawah pot bunga itu, beserta uang untuk membeli bahan-bahan yang Bapak perlukan. Jadi untuk keesokan harinya, Bapak catat aja, dicatat apa bahan-bahan yang Bapak perlukan itu, maka habis itu letakkan lagi di bawah pot bunga itu. Nanti saya akan memberi uangnya." Jadi seperti itu. Nah, keesokan harinya Pak Tino ini datang untuk merenovasi rumah itu, untuk mengganti plafon ya. Nah, kelihatannya rumah itu terkunci, tidak ada orang. Akhirnya Pak Tino mengangkat pot bunga yang ditunjukkan oleh kakek kemarin itu, dan memang betul bahwa di bawah pot bunga itu ada kunci dan segepok uang untuk membeli bahan-bahan merenovasi rumah tersebut. Jadi akhirnya Pak Tino ini mengajaklah salah seorang temannya untuk merenovasi rumah tersebut. Setelah mengambil uang dan membuka kunci, Pak Tino ketika membuka kunci rumah itu, dia masukin rumah itu sampai ke dalam. Nah, Pak Tino ini agak sedikit heran, karena rumah itu seperti rumah yang lama tidak berpenghuni, seperti rumah yang lama tidak ada penghuninya. Jadi sangat kotor, sangat berdebu, gitu kan. Akhirnya Pak Tino dan temannya mempunyai inisiatif untuk menyapu rumah itu sebelum membongkar plafonnya. Jadi karena terlalu kotor ya rumah itu kan. Nah, akhirnya setelah membeli bahan, Pak Tino sama temannya itu mulailah merenovasi rumah tersebut, gitu.
diganti plafonnya. Setelah selesai, Pak Tino pulang. Tapi Pak Tino anehnya, dia tidak melihat kakek tua yang dulu di kursi roda itu. Jadi karena dia ingat akan cerita kakek itu, kalau dia tidak ada di rumah, mungkin dia ke rumah anaknya atau kemana, pikir Pak Tino kan. Setelah selesai, dia langsung pulang untuk kembali keesokan harinya, karena hari udah menjelang sore. Nah, keesokan harinya, kembali Pak Tino mengangkat pot bunga di depan rumah itu untuk mengambil kunci dan segepok uang. Jadi Pak Tino itu selalu mengambil kunci dan segepok uang, itu uang untuk mereka makan atau untuk membeli bahan. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya Pak Tino membuka kembali kunci tersebut. Setelah mereka mengganti plafon rumah itu, nah, hari itu mereka berniat untuk mengecat rumah tersebut. Jadi karena mengecat ya, jadi Pak Tino itu membersihkan dulu dinding-dinding di rumah tersebut. Nah, ketika Pak Tino mau mengambil air di kamar mandi, itu Pak Tino melihat sekelibatan bayangan kakek tua itu yang duduk di kursi roda. Pak Tino ini kaget. Padahal dari tadi dia tidak pernah mengetahui keberadaan kakek tua itu. Tapi tiba-tiba ketika dia mau mengambil air di kamar mandi, dia melihat sekelibatan kakek tua itu yang lagi berjalan, tapi tidak menggunakan kursi roda. Nah, akhirnya Pak Tino ini pura-pura tidak tahu dia. Nah, Pak Tino melihat jam di tangan dia, jam di tangan dia itu menunjukkan pukul, karena udah mau siap jadi Pak Tino tuh sampai malam ya kerjanya, itu udah menunjukkan pukul 7 malam. Nah, ketika dia melihat sekelebatan bayangan kakek itu, akhirnya karena penasaran, Pak Tino ini akhirnya mengikuti di mana kakek tadi itu menghilang. Jadi diikutin dia kakek itu. Nah, kakek itu hilang di dalam sebuah kamar. Nah, karena penasaran, Pak Tino ini diam-diamlah mengendap-endap dia untuk mengintip keberadaan kakek tua itu. Nah, dia bersama temannya karena dia takut sendirian nih kan. Nah, habis itu ketika dia mengintip dari celah lubang angin di pintu itu, dia tidak melihat kakek itu di dalam kamar itu. Dan kamar itu seperti kamar yang udah lama tidak berpenghuni, sangat kotor dan berdebu. Jadi tidak mungkin ada seseorang yang tidur di sana. Jadi dia tidak melihat keberadaan kakek itu. Nah, merindinglah si Pak Tino ini, ketakutan dia sama temannya, gitu kan. Nah, ketika Pak Tino sama temannya ini mau berniat kabur dari rumah itu kan 2 tingkat. Jadi di tangga itu dia melihat sesosok bayangan putih yang lagi berjalan ke lantai bawah, sesosok wanita. Kaget Pak Tino ini, ya kan? Karena setahu Pak Tino itu kakek itu tinggal sendirian, tidak ada wanita. Nah, wanita itu berbaju putih dan berambut panjang. Antara sadar dengan tidak sadar, Pak Tino dan temannya ini berlarilah keluar dari rumah itu. Mereka terus berlari dan mereka mampir di sebuah warung dengan tujuan untuk meminum kopi dan menenangkan diri. Nah, ketika mereka memesan makanan, memesan kopi sambil merokok, tiba-tiba yang punya warung itu bernama Ibu Siti, bertanya kepada Pak Tino, "Bapak dari mana?" Gitu kan. Kok tergesa-gesa seperti ketakutan seperti itu kan. "Iya Bu," kata Pak Tino ini, "saya dari rumah itu," kata dia, menunjuk rumah yang kakek tua tadi. Nah, terkejut yang punya warung ini ketika Pak Tino menyebutkan nama kakek dia sedang merenovasi rumah yang ditempatin kakek tua itu. Nah, akhirnya yang punya warung ini kaget. "Sejak kapan Bapak merenovasi rumah tersebut?" Katanya udah 2 malam ini, 2 hari ini saya disuruh, kata gitu kan. Jadi akhirnya Pak Tino ini menceritakan dari asal muasal dia disuruh untuk memperbaiki rumah itu oleh seorang kakek. Asal muasal di mana dia berteduh karena hujan berteduh ya. Akhirnya dia bercerita kepada Ibu Siti itu. Dan Ibu Siti dan suaminya itu sangat terkejut sekali. Akhirnya Bu Siti itu menceritakan kalau kakek itu udah sekitar 10 tahun yang lalu meninggal dunia. Jadi rumah itu terbengkalai udah 10 tahun yang lalu dan tidak ada ahli warisnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi terkejutlah si Pak Tino ini, gitu kan. Nah, karena Pak Tino ini peralatan dia tuh masih di dalam rumah itu. Semua peralatan untuk dia merenovasi rumah itu masih di dalam rumah itu. Akhirnya keesokan paginya, karena malam itu dia takut kan, dia langsung pulang.
Keesokan paginya itu Pak Tino dan temannya itu kembali memasuki rumah itu untuk mengambil peralatan tukang yang dia punya, ya kan? Karena kalau tidak diambil bagaimana dia bekerja gitu kan. Nah, setelah mengambil peralatan itu tanpa menoleh kiri kanan, dia mengambil peralatan tukang dia itu. Ketika sampai di luar, Pak Tino kan ini apa? Mendapatkan pesan kalau dia mau pulang itu rumah itu harus dikunci kembali, gitu kan? Akhirnya Pak Tino tuh ada keinginan untuk mengangkat pot bunga yang di bawah selalu ada kunci rumah itu. Nah, setelah diangkat dia pot bunga itu, ternyata di bawah pot bunga itu memang ada sebuah kunci rumah dan segepok uang dalam amplop. Gitu. Dan dia teringat oleh pesan kakek tadi. Kalau di bawah pot bunga itu ada kunci, tolong kunci rumah ini dan upahnya nanti akan saya letakkan di bawah bunga itu. Akhirnya karena Pak Tino termasuk butuh juga dengan uang, ya kan, akhirnya dia mengambillah uang dalam amplop itu sambil mengunci rumah yang udah direnovasi dia itu. Dikunci dia dan kuncinya itu diletakkan kembali di bawah pot bunga itu, dan uang yang di dalam amplop itu diambil oleh Pak Tony, oleh Pak Tino. Uang yang segepok itu diambil oleh Pak Tino. Akhirnya Pak Tino karena penasaran, setelah dia jauh dari rumah itu, dia membuka amplop yang berisi uang itu, dan memang betul amplop itu berisi uang, tetapi uangnya itu uang yang udah agak lama tapi masih berlaku, seperti kusam uangnya itu, gitu. Tapi masih tetap berlaku uang itu, masih bisa. Nah, akhirnya Pak Tino ini membelanjakan uang itu. Dia menunggu apakah uang itu akan berubah jadi daun atau berubah jadi apa, ya kan? Karena uang itu kan dari makhluk halus, ya kan, dari hantu gitu kan. Ternyata uang itu bisa dibelanjakan dan tidak berubah menjadi daun. Jadi itulah kisah nyata dari seorang tukang renovasi rumah yang merenovasi sebuah rumah kosong yang tidak berpenghuni. Ternyata rumah itu penghuninya udah meninggal dunia sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi seperti itu ceritanya. Dan cerita ini kebetulan saya kutip dari salah satu cerita nyata yang saya dengarkan, yang saya tonton di televisi. Jadi saya jujur ya, saya mendapatkan cerita ini saya nonton di televisi dan kata mereka itu adalah kisah nyata dari Pak Tino, ya kan. Jadi seperti itu. Itulah cerita saya sore ini. Mohon maaf apabila saya menyampaikannya ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.